Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki dan keberlimpahan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang juga yang mungkin baru ketemu dengan channel saya. Semoga video-video saya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke teman-teman, apakah kalian pernah atau sedang mengalami keterpurukan, kekecewaan atau patah hati, atau sakit hati atau putus asa? Oke, jadi di video kali ini saya mau membagikan tips cara agar bisa keluar dari keterpurukan atau keputusasaan, kekecewaan, atau sakit hati, dan lain-lain versi saya. Jadi buat kalian yang mungkin sedang berada di fase tersebut, silahkan tonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini bisa mengeluarkan kalian dari fase tersebut. Oke, jadi silahkan simak video ini, stay tune. Baik teman-teman, saat kita mengalami keterpurukan, kekecewaan, patah hati, atau mungkin putus asa, memang itu seperti sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Saya pun pernah mengalaminya, dan memang pada saat itu, saat kita berada di dalam kasus itu seolah seperti tidak ada lagi jalan keluar. Tapi teman-teman, ternyata saya menemukan beberapa tips yang akhirnya bisa membantu saya keluar dari keadaan tersebut. Nah, jadi tips yang pertama adalah menerima. Jadi, kita harus menerima kondisi yang kita alami saat itu. Misalnya, kalian sedang terpuruk atau kalian sedang kecewa misalkan, ya jadi terimalah kalau kalian saat itu memang benar-benar kecewa, atau katakanlah kalian saat itu sedang sakit hati, jadi terima aja. Kalau kalian saat itu sedang sakit hati atau sedang kecewa karena kalau misalnya kita lawan atau kita tepis misalnya, aku nggak boleh sakit hati, aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh kecewa. Itu justru malah akan menimbulkan luka batin yang tertanam di dalam hati kita, dan itu nanti akan muncul terus-menerus waktu-waktu dan mungkin akan berefek pada kesehatan, bisa rezeki. Jadi kalau misalnya kita punya luka batin yang mungkin belum sembuh, saran dari aku kalian harus sembuhkan dulu. Bisa jadi faktor penghambat rezeki atau faktor penghambat keberhasilan di dalam hidup kalian itu karena kalian masih memiliki luka batin. Gak apa-apa, terima aja kalau saat ini kalian sedang merasakan putus asa. Rasakan aja kalau saat itu pengen menangis, nangis aja, keluarkan aja. Pokoknya apapun gejolak yang ada dalam hati, itu gak apa-apa, keluarkan aja. Itu adalah bentuk dari kita menerima bahwa kita saat itu sedang kecewa atau patah hati atau terpuruk. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita menerima, tips yang kedua adalah kita memaafkan diri sendiri. Oke, jadi tips yang kedua adalah kita harus memaafkan diri sendiri. Kita self talk. Kenapa kita harus memaafkan diri sendiri? Padahal kan bukan kita yang membuat kita seperti ini, tapi orang lain. Padahal si dia yang membuat kita seperti ini. Padahal sesuatu yang membuat kita seperti ini. Jadi penjelasannya gini, kenapa kita harus memaafkan diri sendiri? Apapun yang kalian rasakan saat ini, misalnya kecewa atau putus asa, terpuruk, ataupun sakit hati, itu adalah karena kalian mengizinkan diri kalian itu untuk merasa perasaan tersebut. Jadi gini, sebuah kejadian itu sebenarnya sifatnya netral. Jadi tergantung bagaimana kita memberikan cap atau memberikan penilaian pada sebuah kejadian tersebut. Analoginya gini, katakanlah kalian mungkin sedang kecewa
karena gagal lulus di sebuah tes masuk perguruan tinggi favorit kalian. Atau kalian misalnya gagal di ujian masuk seleksi CPNS, atau kalian tidak lulus dalam melamar pekerjaan yang kalian impikan. Nah, jadi saat sebuah kejadian ketidaklolosan kalian tadi, kejadian tidak lolos ini sifatnya netral, tergantung kalian mau menilai ini menjadi hal negatif atau hal positif. Misalnya kalian menilai kejadian tidak lolos tadi sebagai hal yang negatif, pasti kalian mikirnya kayak gini, duh gagal lagi, duh gak lolos lagi. Kenapa ya aku ini selalu gagal? Kenapa ya aku tuh mau ngelamar di mana-mana gak pernah keterima? Kenapa ya aku gak pernah beruntung? Kenapa ya aku selalu gagal? Apa aku inisial terus? Nah, itu adalah contoh kalau kalian menilai sebuah kegagalan tadi sebagai hal negatif. Dan saat itu berarti kalian mengizinkan perasaan kecewa, perasaan-perasaan terpuruk, perasaan putus asa itu masuk ke dalam hati kalian. Nah, tapi saat kalian menilai sebuah ketidaklolosan tadi sebagai hal positif, misalnya, oh aku gagal lagi, berarti pasti ada yang jauh lebih baik. Pekerjaan yang aku inginkan, pekerjaan aku lamar ini tidak bagus untukku. Mungkin pekerjaan yang kuinginkan ini malah menjerumuskanku ke dalam hal yang tidak bagus. Pasti ada pekerjaan, pasti ada tempat pekerjaan yang jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan yang aku inginkan ini. Nah, itu kalau kalian menilai sebuah ketidaklolosan tadi sebagai hal yang positif, berarti saat kalian menilai sebagai hal positif, kalian mengizinkan kebahagiaan yang masuk ke dalam hidup kalian, otomatis kalian tidak mempersilahkan si kekecewaan tadi, si keputusasaan tadi untuk masuk ke dalam hati kalian. Berarti kalian mengizinkan kebahagiaan dan kalian tidak mengizinkan kekecewaan atau keputusasaan tadi. Nah, jadi kayak gitu analoginya. Jadi sebenarnya semua peristiwa kejadian yang terjadi di dalam hidup kita itu karena kita yang mengizinkan, kita yang memilih, kita yang menilai sesuatu itu menjadi hal negatif atau positif. Tapi jika kalian sudah terlanjur mempersilahkan atau mengizinkan kekecewaan atau sakit hati atau keputusasaan kalian tadi masuk ke dalam diri kalian, it's okay. Jadi kalian lakukan tips yang kedua ini, yaitu memaafkan diri sendiri. Kalau kasus saya waktu itu, saya mengalami kekecewaan. Nah, jadi kalian bisa memaafkan diri sendiri dengan cara self-talk. Kalian bisa bicara sama diri sendiri. Kalau cara saya, jadi ini tangan kanan kalian letakkan di dada kiri. Terus kalian tarik nafas, buang sampai 3 kali. Sudah mulai rileks, kalian katakan kepada diri kalian sendiri sambil tepuk pelan dada. Kalian terus katakan, diriku, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku dari lubuk hati yang paling dalam. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf sudah membuat kekecewaan ini, sudah membuat keputusasaan ini, sudah membuat sakit hati yang dirasakan ini. Aku minta maaf. Aku sebenarnya sangat mencintai diriku. Aku sebenarnya sangat menyayangi diriku. Diriku, maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jadi setelah itu kalian tarik nafas, hembuskan, terus buka mata kalian perlahan. Nah,
Jadi teknik self-talk atau memaafkan diri sendiri itu adalah bentuk kita tuh minta maaf kepada diri kita yang telah mengizinkan sesuatu yang berupa kekecewaan, patah hati, atau keputusasaan tadi itu telah masuk ke dalam diri kita, telah terjadi di dalam diri kita. Jadi kita minta maaf kepada diri kita karena fisik sama ruh kita ini adalah dua hal berbeda yang menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kalau fisik itu ya tubuh kita ini, fisik kita ini. Sedangkan kalau ruh kita ini adalah jiwa yang ada di dalam diri kita, ya batin kita. Jadi sisi kita mungkin sudah zolim terhadap batin kita. Karena kita sudah membiarkan, sudah mengizinkan diri kita tersakiti atau kecewa atau merasa putus asa. Jadi nggak ada salahnya buat kita untuk minta maaf kepada diri kita dan memaafkan diri kita, oke? Kemudian tips yang ketiga adalah kalau kita dalam Islam, kita harus beristighfar. Jadi kita minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Allah. Kita beristighfar minimal 100 kali sehari karena kita telah berharap kepada sesuatu selain kepada Allah. Karena kita telah menginginkan sesuatu itu terlalu berlebihan dibandingkan cinta kita kepada Allah. Nah, jadi saat itu kita benar-benar minta ampun, minta maaf sama Allah. Karena kita sudah meletakkan harapan dan berharap kepada manusia dan bukan berharap kepada Allah. Harusnya kan kita berharap hanya kepada Allah. Saat kita berharap kepada manusia, maka kita bersiap untuk merasakan kekecewaan. Kemudian tips yang keempat adalah detachment atau let go atau melepaskan. Jadi lepaskan apa yang sudah terjadi. Kak, saya tinggalin kekasih saya pas lagi sayang-sayangnya. Gimana caranya saya buat melepaskan? Sedangkan ngeliat dia sama orang lain aja rasanya nyesek banget. Bisa banget. Jadi pada saat kita melepaskan ini adalah kita harus bisa terima kasih. Jadi kita tuh bilang terima kasih pada yang sudah terjadi. Misalnya kalian tadi kan dalam kasus percintaan. Jadi kalian harus bilang terima kasih pada sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya kalau dalam kasus seperti percintaan tadi kan kalian ditinggalin. Kalian harus bilang terima kasih semesta karena kau sudah menunjukkan kepadaku bahwa dia bukan orang yang tepat. Kau sudah memberikan sinyal kepadaku bahwa ada seseorang yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dia. Bahwa ada seseorang yang jauh bakalan menghargai aku daripada dia. Nah, jadi saat kalian mengatakan terima kasih pada apapun yang terjadi itu, kalian langsung kayak ringan, kalian langsung kayak enteng. Itulah detachment atau itulah cara untuk melepaskan. Jadi kalian tuh ikhlas, bener-bener ikhlas, pasrah. Berarti itu bukan untuk kita dan everything happens for a reason. Jadi setiap kejadian yang terjadi di dalam dunia ini terjadi karena sebuah alasan. Jadi nggak ada sebuah kejadian yang terjadi itu secara kebetulan. Itu nggak ada. Semua yang terjadi adalah karena sebuah alasan. Jadi apapun yang terjadi itu pasti ada alasannya. Nah, kenapa sih dia ninggalin kamu? Ya karena ada alasannya. Karena dia itu nggak pasti. Dia tuh nggak tepat untuk kamu. Pasti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Bisa jadi kalau misal kalian tetap bersama atau kalian memaksakan tetap bersama, ujung-ujungnya bakalan sad ending deh. Kemudian kalau misalnya kalian tetap memaksakan untuk bekerja di tempat yang kalian inginkan tadi, misalkan saja kalian menempuh jalur yang curang supaya tetap bisa bekerja di situ, endingnya pasti bakalan tidak bagus.
Karena sesungguhnya apapun yang terjadi itu sudah ada alasannya. Berarti pekerjaan tadi itu tidak cocok, tidak bagus untuk kalian. Itu adalah hukum alam. Jadi kita di muka bumi ini, di alam semesta ini saling terkoneksi antara satu sama lain. Antara saya dengan kalian aja terkoneksi. Kalian menemukan video saya itu bukan sebuah kebetulan, tapi karena kita terkoneksi. Karena mungkin kalian sedang membutuhkan pencerahan atau kalian membutuhkan solusi. Nah, jadi semesta mendatangkan video saya ke beranda YouTube kalian. Jadi kita ini antara satu sama lain, antara diri kita dengan orang lain itu terkoneksi. Diri kita dengan sesuatu apapun itu punya koneksi. Jadi kalian itu jangan bingung. Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa aku selalu seperti ini? Gak semuanya ada alasannya. Nah, kalau kalian benar-benar bisa detachment, bisa let's go, bisa melepaskan, itu dijamin hidup kalian pasti bakalan lebih rileks, lebih tenang, lebih enteng. Ya sudah, kalau misalnya itu terjadi, itu pasti ada alasannya. Nah, kalau kalian menganggap seperti itu, insya Allah hidup kalian pasti bakalan penuh dengan keajaiban-keajaiban. Silahkan buktikan sendiri kalau kalian gak percaya. Karena saya sendiri sudah mengalaminya. Jadi saya sharing di video saya ini karena saya sudah menerapkan dan sudah mengalaminya. Makanya saya pengen sharing kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa keluar dari kondisi tersebut. Bisa keluar dari keterpurukan, dari keputusasaan, bahkan dari kekecewaan ataupun sakit hati dan lain-lain. Kalian bisa, dunia ini berlimpah, semesta ini berlimpah, semua apapun yang kalian inginkan itu ada. Tinggal kalian aja lagi yang bisa, yang mau menjemput atau tidak. Oh, kemudian tips yang terakhir adalah tentu saja bersolawat. Nah, ini adalah hal yang penting dan paling powerful banget buat penenang hati. Jadi perbanyak sholawat. Sholawat apapun itu, mau panjang atau yang pendek, yang penting kalian bersholawat. Coba untuk istiqomah setiap hari, misalnya sehari. Kalau belum mampu banyak, coba deh sehari minimal 100 dulu. Kalian istiqomah setiap hari 100, minimal 100. Rasakan dalam 1 bulan 30 hari, rasakan perbedaannya. Gimana hati kalian, gimana ketenangan hati kalian tuh. Pokoknya coba aja deh kalau nggak percaya. Oke, jadi itu tadi tips dari saya bagaimana supaya keterpurukan, kekecewaan, ataupun dari keputusasaan. Silakan kalian praktekin, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk kalian. Waktu yang kalian pakai untuk meratapi keterpurukan itu sangat sia-sia. Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk menarik keajaiban-keajaiban di luar sana. Sekian dulu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.